Cerita berlatar di wilayah Wyoming pada tahun 1882. Kamera fokus pada Lucas Hollister, seorang anak laki-laki dengan tatapan mata yang sangat dalam. Ia tampak lebih tua dari usianya. Ia berjalan dengan langkah yang berat, menyeret kakinya seolah-olah membawa beban yang berat di pundaknya. Terlihat Lucas sedang mengembala hewan peternakannya yang ia kelola sendiri tanpa bantuan keluarganya sama sekali. Di rumah itu pun, Lucas tinggal dengan seorang adik laki-laki satu-satunya, yang dimana ternyata selama ini mereka hanya hidup berdua, dikarenakan kedua orang tua mereka telah lama meninggal dan dikuburkan tepat di halaman rumah itu. Kondisi kehidupan mereka pun diperparah dengan musim salju berkepanjangan dan persediaan makanan yang telah menipis. Tepat saat sang kakak sedang memberi pakan ternak babi miliknya, dari kejauhan sang adik yang bernama Jacob melihat kemunculan beberapa ekor serigala yang tampak seperti mengancam mereka berdua. Kemudian dengan cepat, Lucas segera mengambil senapan di rumahnya. Lalu diarahkanlah senjata itu ke arah muka serigala tersebut, yang seketika membuat serigala itu pun pergi tanpa menerima ancaman yang berarti. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi dengan menaiki kereta kuda menuju kota Hayesville. Di sana Lucas menawarkan hasil ternaknya ke seorang pengepul. Namun sayang sekali, harga yang ditawarkan oleh si pengepul itu hanya sejumlah $30 yang hanya cukup untuk membeli seekor kuda. Sementara itu, Lucas mengunjungi sebuah toko, yang mana di sana ia melihat adiknya sedang dianiaya oleh para pembuli. Tapi Lucas berhasil menghalau para pembuli itu dengan melukai mereka. Di sini terlihat si ayah pembuli itu, yang bernama Charles Gantry, yang tak terima atas perbuatannya melukai anaknya, menuntut agar Lucas mau bekerja kepadanya sebagai bentuk biaya ganti atas perbuatannya. You better get on home now. Go on, get your brother and go, both of you. Keesokan paginya di saat perburuan, Lucas pun menembaki serigala liar itu yang tempo hari pernah menakut-nakuti dirinya. Akan tetapi, tembakannya itu meleset malah mengenai ayah si anak pembuli itu. Atas kejadian itu pun, Lucas digiring ke pengadilan dan dituntut hukuman berat oleh hakim dengan hukuman gantung. But to find this heinous act premeditated. Tepatnya di penjara, Lucas didatangi oleh seorang wanita tua bernama Evelyn. Di sana ia menemuinya, lalu berkata bahwa ia tidak bisa membantunya untuk dibebaskan. Ia juga mengatakan kalau kini adiknya telah diurus di sebuah panti asuhan. I'm an old woman, Lucas. Boy's home. Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan sesosok pria tua bernama Harlan Rust yang sedang mengunjungi rumah anak laki-laki itu. Lalu ia pun mengunjungi makam kedua orang tua anak itu dan mendoakannya. Tepatnya di sebuah kota di daerah Ledford, Wyoming, Wakil Woodhelm sedang menghadapi kematian putra kecilnya yang bernama Benjamin. Namun, sang istri menuduhnya bahwa ia tidak pernah peduli terhadap nasib anaknya, yang dimana Wood pun dibuat tertegun dan patah hati. Take mercy on this child. It's okay, my darling. I'm worried. Ketika ia hendak akan keluar, ia pun tak mampu memperbaiki keadaan yang telah menimpanya. Kemudian di luar sana, Wood bersama rekannya bernama Drum sedang menghadapi 5 penjahat pemabuk dituduh membunuh keluarga pribumi. That's all you swear? Go straight to killing them?
Don't even bother robbing them no more. Dan ketika seseorang menarik senapan, tiba-tiba kelima penjahat itu pun tewas terbunuh. Termasuk salah satu deputi juga ikut terbunuh di situ. Pada waktu yang bersamaan, Wood pun menemukan seorang anak yang diculik di antara mereka. Sementara itu, Jacob yang mulai tertidur tepat di mana Lucas ditahan di penjara itu. Seorang penjaga toko bernama Bill membawa Jacob keluar ke tempat aman. Merasa kesal karena ia tidak bisa menampung anak itu. Pada malam harinya, si kakek tua Harlan itu pun mengunjungi kantor sheriff. Di penjara itu Lucas menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. No, wait! Sheriff! Lalu ia pun berteriak minta tolong. Lalu Harlan yang mendengar teriakan sang anak, dia pun menjatuhkan si penjaga penjara serta merebut senapannya. Bill hampir saja menembak Harlan, tetapi ia menjatuhkan senjatanya karena ia mengenali dirinya. Si kakek tua Harlan memperingatkan siapapun yang datang setelahnya akan berjabat tangan dengan iblis itu sendiri. Harlan, by God, Rust. Ia pun lantas pergi dengan membawa kabur si tahanan anak kecil itu dari penjara. Di keesokan harinya, dalam perjalanan, Lucas bertanya alasan mengapa ia nekat membawanya pergi dari penjara. Namun si kakek tua itu pun tak memberikan alasannya, sehingga ia pun turut memaksa si anak kecil itu untuk tetap mengikutinya. Sementara itu di kota Highsville, berita mengenai pembunuhan yang terjadi di penjara itu pun menyebar. Korbannya yang bernama Sheriff Tom Long dan 2 deputinya telah dibunuh oleh Harlan. Seorang pagar betis pun dibentuk, ditugaskan untuk memburu si kakek tua itu, beserta tahanan anak kecil yang kabur bersamanya. Tom Long! Scene pun berpindah di kota Ledford. Wood yang sedang mabuk karena minum-minum hampir saja membunuh seorang pria yang menghinanya atas kegagalannya di masa lalu. Namun rekannya Drum menghentikan tindakannya itu. Di situ Wood pun berujar bahwa ia tidak percaya lagi kepada Tuhan karena dirinya merasa dihantui oleh penderitaan anaknya dan atas dosa masa lalunya. In all things. Sementara itu di dalam perjalanan, si anak kecil Lucas memaksa Harlan dengan todongan senjata menjelaskan siapakah dirinya yang sebenarnya. Di sini barulah Harlan mengungkapkan bahwa dia adalah ayah dari ibunya, yang berarti dia adalah kakeknya Lucas. Died in the war. Dan di saat itu juga, si kakek menyuruh Lucas untuk memuat barang-barangnya untuk pergi. Jika dia berencana membunuh seseorang, Lucas pun menyebut kakeknya itu seorang pembunuh. Tetapi Harlan menjawab, itu berarti kita berdua pun sama saja. Di sana mereka pun berkemah seharian demi menghindari suku liar berbahaya, dan mereka pun menangkap seekor kelinci untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Deputi Wood pun bertemu dengan seseorang bernama Lawrence Stillwell, yang dimana ia memberitahu sang deputi bahwa Harlan Rust telah membunuh 3 orang penjaga penjara untuk membebaskan Lucas. Stillwell pun mendesak Wood untuk memburu Harlan serta menggiringnya ke pengadilan dan bersikeras membawa Dick Miller sebagai bantuan tambahan. Di lain tempat, pada keesokan paginya, Lucas mencoba untuk melarikan diri. Namun, ia malah dicegat oleh kakeknya, lalu berhasil menangkapnya. Harlan yang bosan mendengar pertanyaan si anak kecil Lucas itu, di sini Harlan menjelaskan bagaimana mengerikannya menyaksikan hukuman gantung. Bagaimana tanpa patah leher yang cepat, seorang pria mampu bertahan selama berjam-jam. Maka dari hal itu pun, ia tidak ingin itu terjadi pada dirinya maupun cucunya. You really think you stand some kind of a chance out here? Masih berlatar di tempat yang sama. Saat mereka hendak bepergian, Harlan dengan sengaja membuat kuda Lucas yang lemah ketakutan, memaksanya pingsan dan mati. Meninggalkan jejak palsu, ia pun mengatakan, seorang teman akan membantu mereka melarikan diri ke Meksiko,
di mana tidak ada petugas hukum satupun yang dapat menjangkau mereka. Lucas pun protes dengan pernyataan kakeknya itu dan mengatakan kalau dia tidak ingin tinggal di Meksiko tanpa saudaranya. Tetapi sang kakek dengan tegas bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan lain lagi. Sementara itu, tepatnya di salah satu wilayah Ellsworth, Kansas, sang pemburu bayaran bernama Fenton Preacher Lang menangkap seorang penjahat yang akan digantung. Ia menerima telegram yang menawarkan $1,000 untuk memburu Harlan Rust. Mother. Kemudian, tepatnya di daerah Atchison, Wood, Dram, dan Miller merekrut anggota lain bernama Boone dan Clyde LaFontaine dengan membayar mereka senilai $200 untuk ikut bergabung dalam perburuan memburu Harlan dan Lucas. Di tempat lain, Harlan dan Lucas menemukan sebuah kabin yang dihuni oleh 2 orang pemburu bayaran yang sedang berpose dengan nama palsu. Y'all feel free to lay him. Namun di dinding kabin itu, Lucas melihat poster yang menggambarkan sosok Lucas dan Harlan, bertuliskan diburu hidup atau mati dengan bayaran $1,000. Lucas pun langsung menyadari bahwa kedua orang yang tak dikenal itu adalah seorang pemburu hadiah. Lalu kemudian, Harlan pun bereaksi dengan menyandra salah satu dari mereka, sedangkan pemburu yang satunya menodongkan pistol ke arahnya. Namun Harlan mengancam akan membunuh rekannya itu. Atas aksinya itu, malah membuat Lucas semakin muak, dan ia hanya ingin pulang saja ke rumah untuk menemui adiknya. Namun sang kakek malah membiarkan Lucas sendirian di situ. Karena takut dengan ancaman lainnya, yaitu suku liar Indian yang ada di dekatnya. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi bersama melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di tempat lain, Wood dan rekannya pun mengunjungi kediaman Evelyn Bassett. Di sana mereka menunjukkan bahwa Harlan adalah saudara laki-laki Evelyn, yang juga adalah kakeknya Lucas. Dan tanpa curiga bahwa Evelyn menduga kedatangan mereka bertujuan untuk menyelamatkan si Lucas anak kecil itu. Namun Evelyn tidak akan membenarkan apapun, lalu menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Kemudian, di tempat lain, Preacher beserta rombongan Wood melanjutkan pengejaran mereka sepanjang malam. Pada malam harinya di dekat api unggun, Lucas menceritakan pada saat usia 10 tahun, ia harus merawat ibunya yang sedang sekarat. Sementara, Jacob sang adik masih terlalu muda untuk mengingatnya. Lucas pun bertanya, mengapa sang kakek begitu marah kepadanya? Secara bersamaan, sang kakek bercerita tentang kehilangan segalanya akibat bank di Chicago. Ia bercerita bahwa pada saat perampokan di suatu bank, dia mengakui bahwa ia tidak pernah berdamai lagi dengan putrinya, yaitu ibunya Lucas sebelum kematiannya. Kemudian, Lucas merenungkan sebuah warisan terkutuk, yaitu senapan milik kakek buyutnya itu. Sebagaimana benda itu menyebabkan kematian orang-orang suku Apache. Bahkan setahun setelah kematian ibunya, ayahnya sendiri bunuh diri menggunakan senapan itu. Boil. Mayonnaise. Keesokan paginya, Harlan yang menyadari Lucas sedang sakit, ia pun membawa cucunya itu ke rumah seorang teman lama. Setibanya di sana, di situ pun mereka berdua diusir oleh istri teman lamanya itu. Lalu Lucas memberikan seekor anjing pada anak lelaki teman lama Harlan itu, dan dia pun memintanya untuk merawat anjingnya dengan baik. I remember you. Sementara itu di Lawson County, Woods mengunjungi toko umum untuk menanyakan tipe senjata jarak jauh. Sebaliknya, si pemilik toko memberinya telegram dari Stilwell yang mengabari Wood bahwa ternyata putranya telah meninggal dunia. Wood pun hanya bisa tertunduk diam mengetahui berita kematian putranya itu. Kemudian dalam perjalanan, Harlan beserta Lucas yang sedang menderita sakit demam tiba di Rio Arriba, wilayah New Mexico. Lucas pun jatuh pingsan, lalu Harlan pun bergegas mencari perlindungan. Tepatnya tak jauh dari sana, sebuah perusahaan kereta api menampung mereka berdua untuk tinggal beristirahat. Namun terlihat Lucas berjuang melawan penyakitnya dan mengigau memanggil ibunya. Mom.
quiet. Still now. Di malam yang sama, Woods dan rombongannya mendirikan kemah. Di sana, Drum mendesak Wood untuk makan, tapi dia menolaknya. Deputi Wood menjelaskan bahwa Harlan harus segera memasok ulang sebelum mencapai Meksiko. Dan ia pun mengingat bahwa dirinya telah membawa 146 orang ke pengadilan, di mana 18 diantaranya dihukum gantung. Lalu dia menceritakan Tom Bell, yang merupakan salah seorang pimpinan geng yang percaya pada kehidupan setelah mati. Wood mengatakan pada saat leher Tom patah, yang ada hanyalah kehampaan, seperti ketakutannya terhadap penderitaan putranya yang kini telah tiada. Sementara itu dalam tidurnya, Lucas bermimpi tentang ibunya. Lalu ia terbangun dalam keadaan pulih sepenuhnya. Pada keesokan paginya, barulah Harlan menceritakan kepadanya bahwa dia tidak sadarkan diri selama 1,5 hari. Di tempat lain, Preacher tiba di rumah salah satu wanita bernama Kate Bowdry, sebuah tempat di mana Harlan dan Lucas pernah mencari perlindungan. Dia memikat janda kesepian itu untuk memperoleh informasi keberadaan mereka. Lalu ia pun kembali pergi. Kemudian, di tempat persembunyiannya, tiba-tiba Harlan dan Lucas disergap oleh dua pria. Here, old man. Beruntung, Harlan mampu membalas tembakan mereka meskipun dirinya juga terkena tembakan. Sayangnya atas kejadian itu, si penyergap berhasil membawa kuda serta perbekalan mereka. Pada malam berikutnya, Harlan mengungkapkan bahwa dulu ia pernah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Akan tetapi, putranya meninggal saat bekerja di ladang dan istrinya bunuh diri. Setelah mereka kehilangan segalanya, di sini Lucas pun mengakui kesalahannya karena ia telah menyelamatkannya dan bertanya-tanya mengapa ibunya yang meninggal, bukan dirinya. Sementara itu dalam pengejaran, pendeta tiba di lokasi di mana 2 orang pemburu bayaran gagal menangkap Harlan. Ketika salah satu pemburu muda mengeluarkan pistolnya, tiba-tiba si Preacher pun langsung membunuhnya begitu saja. Sementara pemburu yang lebih tua kini mulai terintimidasi. Scene pun kemudian berpindah ketika Harlan yang tampak lemah sedang beristirahat. Terlihat Lucas sedang berburu kelinci. Dia pun dikejutkan dengan kedatangan suku Indian liar yang tiba-tiba menyerangnya. Merasa tak bisa melawan, Lucas pun terpaksa menukar senapannya dengan seekor kuda. Beruntung, sang pemimpin suku Indian itu menyetujuinya, kemudian memanggil si Lucas ini dengan sebutan anak aneh dan membiarkannya pergi. Sementara Harlan dalam istirahatnya, sempat melihat dari kejauhan sambil mengeluarkan pistol yang ia siapkan dengan menghela nafas panjang. Pada akhirnya, para Indian itu pun pergi dari sana. Setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju New Mexico. Setibanya di kota itu, di sebuah bar, Lucas diam-diam pergi meninggalkan Harlan untuk mencari seorang dokter. Akan tetapi saat ia berjalan, ia melihat beberapa ekor kuda milik orang-orang yang baru saja membunuh suku Indian liar yang pernah menyerang Lucas sebelumnya sedang melakukan transaksi di dalam sana. Terlihat para pria itu, termasuk salah satunya bernama Blackburn, sedang berdiskusi untuk menyerahkan Harlan demi hadiah uang. Namun, sebelum mereka akan bertindak, tiba-tiba Wood pun masuk ke bar itu setelah menangkap Lucas dan bermaksud menangkap Harlan. Dan inilah yang terjadi. Tepat pada saat itu, Preacher datang dan menembak Cleet dari belakang, lalu memicu baku tembak di situ.
Kemudian, Blackburn dan para pemburu bayaran pun ikut terbunuh. Drum pun terluka, namun Harlan terluka lebih parah, meskipun ia berhasil kabur dari mereka. Wood segera mengirim Miller untuk mengejar Harlan dan Lucas. Namun, Preacher malah menembak Miller dari kudanya. Kemudian, Preacher mengejar Harlan dan Lucas. Di tengah perjalanan, kondisi Harlan yang semakin lemah membuatnya terjatuh dari kudanya. Kemudian, mereka pun kembali mencari perlindungan, di mana Harlan dan Lucas hanya mampu berjalan kaki. Lantas Preacher menghampiri mereka dan menembak Harlan tepat di dadanya. Tiba-tiba Wood datang dan memerintahkan Preacher untuk melepaskan anak laki-laki itu. There you go. Down. To turn him loose. Tetapi si Preacher yang sekarang sudah tidak waras menolak permintaan Wood dengan alasan anak laki-laki itu telah berdosa. Angel of wrath to bring punishment. Tak diduga, Preacher pun menembak Wood tepat di bahunya. Kemudian, saat berlanjut akan membunuh Lucas, tiba-tiba Harlan muncul dan mengarahkan pistolnya ke arah si pendeta gila itu. Tembakan itu pun tepat mengenai bagian belakang yang membuatnya berdarah. Lalu ia pun terjatuh ke tanah. Terlihat si pendeta gila itu mencoba merangkak menuju salibnya saat sebelum Harlan mengakhiri hidup si pendeta itu. Dan akhirnya, Preacher pun tewas, ditembak tepat di kepalanya. Setelah aksi yang menegangkan itu berakhir, terlihat Harlan di sini menawarkan kesepakatan kepada Deputy Woods. Dia akan menyerahkan diri kepadanya tanpa perlawanan, asalkan ia mau membiarkan cucunya untuk tetap pergi. Akan tetapi, dengan tegas Wood menolaknya, sehingga hal itu pun menyebabkan Harlan marah. Ia pun mempertanyakan keadilan dalam mengeksekusi seorang anak kecil yang tak berdosa hanya karena sebuah insiden. Saat Harlan bertanya, apakah Wood mempunyai anak kecil, hal itu pun begitu menyentuh hatinya. Harlan pun lantas mendesak Wood agar ia memberikan Lucas kesempatan kedua, atau ia akan menjadi orang pertama yang akan disesalinya karena telah membunuh. Dia dan Harlan pun diam sejenak sebelum akhirnya pergi. Forget that. Tepat saat Deputy Wood tiba di rumahnya, ia mendapati kamar putranya yang kosong. Menyesali atas kepergian istrinya, perasaannya hancur. Setelah itu terlihat di kota Hayesville, Harlan yang hendak dibawa ke tiang gantungan, yang awalnya tiang gantungan itu diperuntukkan untuk cucunya. Meskipun Harlan meninggal sebelum jerat diikat, Stillwell dengan dingin memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya 2 kali. Lalu para deputi menggantung tubuhnya kembali. Di akhir cerita, pada akhirnya Lucas pun bertemu dengan nenek Evelyn yang telah bersusah payah membantunya mengatur pelarian Lucas selama ini bersama kakeknya. Di lain tempat, kita diperlihatkan dengan sosok adik laki-laki Lucas, yaitu Jacob, yang berlari dari dalam gereja untuk bertemu langsung dengan kakaknya yang sangat dia rindukan. Dan film pun berakhir.